Socheon tetap duduk dengan tenang di tempatnya, masih memegang buku yang sejak tadi dibacanya. Ketika melihat Im Chung dan Beon Saeng datang mencarinya, dia mengangkat pandangan dengan ekspresi datar, lalu mempertanyakan alasan mereka datang meminta pendapat kepadanya. Beon Saeng segera memberikan jawabannya dengan nada serius. Menurutnya, tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk dimintai pendapat dalam situasi ini. Sebab, saat Master Wang ditangkap, hanya 3 orang yang mengetahui seluruh kejadian tersebut, yaitu dirinya, Im Chung, dan So Cheon. Wajah Beon Saeng tampak penuh harap ketika menjelaskan alasan tersebut. Kedua tangannya bahkan terangkat seolah ingin menegaskan betapa pentingnya pendapat So Cheon bagi mereka. Sementara itu, Im Chung hanya berdiri diam di belakangnya dan terus memperhatikan percakapan tersebut. Beon Saeng kemudian melanjutkan penjelasannya dengan nada yang semakin dipenuhi kekhawatiran. Dia mengatakan bahwa jika keadaan terus dibiarkan berlarut-larut seperti sekarang, pada akhirnya mereka mungkin terpaksa melepaskan orang yang sudah susah payah mereka tangkap. Di sisi lain, So Cheon tetap tenang di belakang mejanya. Buku yang terbuka masih berada di tangannya, sementara seluruh perkataan Beon Saeng didengarkan tanpa sedikit pun mengubah ekspresinya. So Cheon kemudian menjelaskan bahwa mereka juga sebenarnya tidak bisa berbuat banyak mengenai masalah tersebut. Begitu Master Wang dikirim ke cabang, orang-orang di sana akan menangani masalah itu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Beon Saeng kembali mengutarakan kekhawatirannya mengenai situasi tersebut. Menurutnya, pihak yang berada di belakang lawan mereka memiliki pengaruh yang sangat besar. Dia yakin siapapun yang nantinya dikirim untuk menangani Master Wang tetap tidak akan mampu menghasilkan keputusan berbeda karena pihak lawan akan terus ikut campur. Dengan wajah yang semakin tegang, Beon Saeng menambahkan bahwa jika Master Wang akhirnya dibebaskan, orang itu hampir pasti akan mendatangi mereka terlebih dahulu. Tujuannya jelas, yaitu membalas dendam kepada mereka yang telah menangkapnya. Setelah mendengar seluruh penjelasan itu, So Cheon akhirnya memberikan tanggapannya dengan nada yang tetap tenang. Sambil terus memegang buku di tangannya, dia justru mempertanyakan apakah keadaan seperti itu bukan pilihan yang lebih baik bagi mereka. Ucapan tersebut membuat Beon Saeng langsung terkejut. Tanpa sadar, dia mempertanyakan maksud di balik perkataan So Cheon, seolah belum memahami kemana arah pembicaraan tersebut. Perlahan, ekspresi So Cheon berubah menjadi senyum tipis yang tenang. Dengan keyakinan penuh, dia menjelaskan bahwa mereka tidak perlu melakukan apapun selain menunggu. Menurut So Cheon, ketika Master Wang benar-benar datang untuk membalas dendam, justru pada saat itulah mereka akan memiliki alasan yang sah untuk menyingkirkannya. Dengan alasan tersebut, mereka bisa membunuh Master Wang tanpa perlu memikirkan persoalan lain. Mendengar penjelasan itu, Beon Saeng hanya mampu terdiam dengan mata membelalak. Setetes keringat bahkan terlihat di wajahnya, menunjukkan betapa terkejutnya dia mendengar usulan tersebut. Im Chung yang berdiri di belakangnya juga menunjukkan ekspresi serupa. Dia memandang So Cheon dengan tatapan terkejut, seolah masih mencoba mencerna rencana yang sama sekali tidak pernah mereka duga sebelumnya. Beon Saeng masih tampak terkejut dengan usulan So Cheon. Dengan wajah tegang dan keringat dingin di pipinya, dia kembali menyampaikan kekhawatiran lain yang menurutnya tidak bisa diabaikan. Menurut Beon Saeng, jika Master Wang benar-benar dibebaskan, ada kemungkinan orang itu tidak akan datang sendiri. Dia bahkan bisa saja membayar seorang pembunuh bayaran yang jauh lebih berbahaya untuk membalas dendam kepada mereka. So Cheon langsung menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sikap yang tetap tenang. Tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan, dia mengakui bahwa kemungkinan seperti itu memang bisa saja terjadi. Beon Saeng kemudian berbicara dengan nada yang lebih tegas. Dia mengingatkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar masalah yang bisa dianggap sebagai urusan orang lain. Namun, So Cheon tetap menjawab dengan tenang bahwa sejujurnya persoalan itu memang bukan urusannya. Mendengar jawaban tersebut, Beon Saeng segera membalas dengan lebih tegas. Dia menegaskan bahwa seluruh persoalan yang menimpa cabang Munseong merupakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin cabang. Tatapan So Cheon kemudian berubah menjadi lebih tajam dan serius. Dia mengatakan bahwa pola pikir seperti itu justru merupakan cara berpikir yang selalu dimiliki oleh orang-orang yang lemah. Menurut So Cheon, Beon Saeng telah melakukan kesalahan dengan menganggap setiap masalah yang terjadi di cabang sebagai masalah pribadinya. Dia menegaskan bahwa persoalan cabang tetaplah urusan cabang,
Sementara masalah pribadi Beon Saeng merupakan persoalan berbeda yang tidak seharusnya dicampur adukan. Im Chung yang berdiri di belakang tampak terus mengulang perkataan So Cheon di dalam pikirannya. Ekspresinya berubah menjadi bingung, tetapi pada saat yang sama dia berusaha memahami maksud di balik penjelasan tersebut. Im Chung kemudian menutup matanya sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tetap terdiam sambil merenungkan perkataan So Cheon, seolah sedang mempertimbangkan sudut pandang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya. Im Chung mengatakan bahwa dirinya bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih kepada So Cheon. Menurutnya, jika bukan karena campur tangan So Cheon sebelumnya, mereka mungkin sudah lebih dahulu terjerumus ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Setelah itu Im Chung meminta So Cheon menyerahkan seluruh urusan selanjutnya kepadanya. Dia juga meminta So Cheon untuk tidak lagi mengkhawatirkan perkembangan kasus tersebut dan membiarkan dirinya menangani semuanya. Mendengar hal itu, Beon Saeng langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Im Chung kemudian mengungkapkan bahwa alasan sebenarnya Heavenly Viper datang ke wilayah mereka adalah karena keluarga Yang Chu telah dimusnahkan. Dari fakta tersebut, Im Chung menyimpulkan bahwa divisi Zhejiang hampir pasti sedang mengawasi kasus itu secara langsung. Kesimpulan tersebut membuat persoalan yang mereka hadapi menjadi jauh lebih serius dari yang sebelumnya mereka bayangkan. So Cheon kemudian kembali menyinggung poin penting mengenai pembantaian keluarga Yang Chu. Sambil tetap berada di balik meja, dia perlahan menutup buku yang sejak tadi dibacanya hingga terdengar suara buku yang tertutup. Di hadapan So Cheon, Beon Saeng, dan Im Chung langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Keduanya memandang So Cheon dengan penuh perhatian setelah kembali mendengar penyebutan pembantaian keluarga Yang Chu. Mereka mulai menyadari bahwa pengungkapan tersebut memiliki kaitan langsung dengan alasan Heavenly Viper datang ke wilayah mereka. Pada saat yang sama, peristiwa itu juga berkaitan dengan pihak yang sebenarnya sedang mengawasi keseluruhan kasus. Im Chung tetap mempertahankan sikap tenangnya setelah sebelumnya mengungkapkan pembantaian keluarga Yang Chu. Dengan nada yang terkendali, dia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut memang terjadi tepat pada hari kedatangan So Cheon ke tempat itu. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa kedatangan So Cheon ternyata bertepatan langsung dengan terjadinya tragedi tersebut. Waktu kedatangan itu membuat hubungan antara dirinya dan peristiwa pembantaian semakin sulit untuk diabaikan. Im Chung kemudian melanjutkan penjelasannya mengenai kejadian tersebut. Dia mengungkapkan bahwa sebelum fajar menyingsing, seluruh anggota keluarga Yang Chu telah dibantai pada malam sebelumnya. Dia menambahkan bahwa pembantaian tersebut dilakukan tanpa menyisakan belas kasihan. Bahkan anak-anak yang sama sekali tidak menguasai ilmu bela diri turut menjadi korban dalam tragedi tersebut. Dengan demikian, seluruh keluarga Yang Chu telah dimusnahkan tanpa pengecualian. Fakta itu membuat pembantaian tersebut bukan sekadar perselisihan biasa, melainkan sebuah tragedi yang meninggalkan persoalan besar di baliknya. Ekspresi So Cheon tetap tenang dan serius ketika mendengar fakta mengenai tragedi tersebut. Dia tidak menunjukkan emosi berlebihan, seolah masih menunggu penjelasan lengkap sebelum menarik kesimpulan. Bonseng menanggapi penjelasan itu dengan wajah serius. Sambil melipat kedua lengannya, dia mengakui bahwa pembantaian tersebut memang merupakan kasus yang sangat mengerikan. Namun setelah itu Bonseng mengungkapkan kebingungannya. Dia masih belum memahami hubungan antara tragedi keluarga Yang Chu dengan Hall Master Wang, sehingga mempertanyakan kaitan di antara kedua peristiwa tersebut. Dalam suasana yang tetap tenang, Im Chung meminta Beon Saeng agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dari ucapannya, terlihat bahwa masih ada penjelasan penting yang belum disampaikan dan hubungan antara kedua kasus tersebut belum sepenuhnya terungkap. Pada saat yang sama, muncul kilasan ingatan mengenai Master Wang yang sebelumnya pernah mengancam Im Chung sambil memperlihatkan senyum licik. Im Chung mengatakan bahwa dirinya masih mengingat dengan jelas ancaman yang pernah diucapkan Master Wang kepadanya saat itu. Berdasarkan ancaman tersebut, Im Chung menyimpulkan bahwa Master Wang sebenarnya berniat membunuh dirinya. Setelah itu, seluruh kesalahan atas pembantaian keluarga Yang Chu akan dilimpahkan kepadanya. So Cheon tetap mempertahankan tatapan tenangnya sambil menghadap lawan bicaranya. Dengan nada penuh kepastian, dia menjelaskan bahwa jika Master Wang tiba-tiba mengucapkan ancaman seperti itu tanpa alasan yang jelas, hampir pasti ada hubungan langsung antara dirinya dan kasus pembantaian keluarga Yang Chu.
Menurut So Cheon, ancaman tersebut bukan sekadar bentuk intimidasi biasa. Justru dari ancaman itulah terdapat petunjuk yang menghubungkan Heavenly Viper dengan keseluruhan tragedi yang menimpa keluarga Yang Chu. Im Chung kemudian mengusap dagunya sambil berpikir dengan ekspresi serius. Setelah menghubungkan penjelasan So Cheon dengan informasi yang sudah dimilikinya, dia akhirnya menyatakan persetujuannya terhadap kesimpulan tersebut. Im Chung kembali mengingat kejadian ketika dirinya menanyai Manor Lord Zhou yang diketahui merupakan teman dekat Yang Chu. Saat itu, Manor Lord Zhou menunjukkan rasa takut yang sangat jelas ketika pembicaraan tersebut menyentuh persoalan yang berkaitan dengan tragedi itu. Dari reaksi tersebut, Im Chung menyimpulkan bahwa tidak diragukan lagi kelompok Divine Flower memang telah memberikan ancaman kepada Manor Lord Zhou. Hal itu semakin memperkuat dugaan bahwa kelompok tersebut memiliki keterlibatan dalam rangkaian kejadian yang sedang mereka selidiki. Beon Saeng kemudian mengajukan pertanyaan dengan nada serius, sambil memandang ke arah Im Chung. Dia mempertanyakan alasan sebuah sekte sebesar kelompok Divine Flower masih harus melakukan tindakan seperti itu. Mendengar pertanyaan tersebut, Im Chung tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini, mereka belum bisa memastikan apa sebenarnya motif di balik tindakan tersebut. Menurutnya, prioritas mereka adalah menemukan barang bukti terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan mengenai alasannya. Im Chung kemudian memejamkan mata sejenak sambil berpikir. Setetes keringat terlihat di wajahnya, menunjukkan bahwa dia sedang mempertimbangkan persoalan tersebut dengan serius. Dengan nada penuh pertimbangan, Im Chung mengakui bahwa mereka masih harus menentukan tempat yang tepat untuk mencari bukti. Tanpa petunjuk yang jelas, mereka akan kesulitan mengungkap hubungan di balik kasus tersebut. So Cheon yang duduk tenang di balik meja kemudian memberikan arahan baru. Ekspresinya tetap tenang dan penuh keyakinan ketika mengingatkan bahwa sebenarnya ada sebuah kelompok yang selama ini terus mengawasi aktivitas kelompok Divine Flower. Untuk memperjelas maksudnya, So Cheon memberikan sebuah contoh. Menurutnya, apabila ada sekte yang sebelumnya menempati posisi teratas, lalu tergeser ke peringkat kedua setelah kelompok Divine Flower mengambil alih kekuasaan, maka sekte tersebut sangat mungkin mengetahui berbagai pergerakan yang terjadi. Mendengar penjelasan itu, ekspresi Im Chung langsung berubah. Matanya membesar dan mulutnya sedikit terbuka, seolah baru saja memahami maksud dari petunjuk yang diberikan So Cheon. Kesadaran itu kemudian membawa Im Chung pada sebuah kesimpulan. Dia langsung menyebut klan Pedang Heo sebagai kelompok yang dimaksud. Im Chung menjelaskan bahwa selama ini klan Pedang Heo memang terus mengawasi kelompok Divine Flower. Karena itu, dia meyakini bahwa klan tersebut hampir pasti mengetahui sesuatu yang dapat menjadi petunjuk atau bahkan barang bukti untuk kasus yang sedang mereka selidiki. So Cheon kemudian menutup kedua matanya dengan ekspresi tenang dan wajah tanpa emosi. Sementara itu, Im Chung memberikan tanggapan yang menunjukkan bahwa musuh dari musuhnya dapat menjadi sekutu atau setidaknya pihak yang menguntungkan bagi kepentingannya. Dengan nada yang tetap tenang dan terkendali, Im Chung menyampaikan rasa terima kasih kepada So Cheon. Secara tidak langsung, arahan yang diberikan So Cheon telah membantunya menemukan pihak yang mungkin dapat memberikan keuntungan dalam penyelidikan tersebut. Beon Saeng langsung mengepalkan salah satu tangannya dengan ekspresi bersemangat setelah memperoleh petunjuk dari So Cheon. Im Chung segera mengajak ketua tim Beon untuk berangkat saat itu juga agar mereka bisa menindaklanjuti informasi yang baru saja diperoleh. Beon Saeng pun bersiap mengikuti ajakan tersebut. Sambil tetap mempertahankan semangatnya, Beon Saeng mengatakan bahwa sejak awal dirinya sudah menduga So Cheon memiliki jawaban yang mereka cari. Dia yakin kakak senior mereka pasti mampu memberikan petunjuk yang dapat membantu memecahkan kebuntuan dalam penyelidikan. Beon Saeng kemudian mengarahkan pandangannya kepada So Cheon yang masih duduk di balik meja. Dengan nada penuh rasa ingin tahu, dia meminta So Cheon segera memberikan jawaban mengenai racun tersebut. Menurut Beon Saeng, mereka hanya akan mengetahui hasilnya jika mulai bergerak berdasarkan petunjuk yang telah diberikan. Setelah itu, dia kembali memastikan apakah seluruh penjelasan yang disampaikan So Cheon memang benar adanya. So Cheon tetap duduk di tempatnya tanpa menunjukkan perubahan sikap. Dia hanya mengalihkan pandangan sedikit ke samping dengan ekspresi tenang dan wajah tanpa emosi. Tidak ada jawaban yang langsung keluar dari mulutnya.
So Cheon hanya membiarkan keheningan menjawab pertanyaan tersebut sambil tetap mempertahankan tatapan datarnya. Dia kembali mengalihkan pandangan ke samping dengan ekspresi yang sama. Setelah sebelumnya memilih untuk diam, So Cheon akhirnya memberikan tanggapan secara tidak langsung. Sikap tersebut menunjukkan bahwa sekalipun dirinya memang telah menemukan jawabannya, dia tidak akan tetap berada di tempat itu hanya untuk membiarkan dirinya ikut terjebak dalam persoalan tersebut. Waktu kemudian berlalu dengan cepat. Adegan berpindah ke bagian luar sebuah bangunan yang menjadi markas cabang aliansi Murim. Di dalam sebuah ruangan pertemuan di markas tersebut, So Cheon duduk menghadap Im Chung yang berada di seberang meja. Sementara itu, Beon Saeng berdiri di samping Im Chung dalam suasana yang tenang namun serius. Im Chung kemudian mulai menyampaikan informasi baru. Pembicaraan kali ini berkaitan dengan Yang Chu dari klan Pedang Heo, yang menjadi bagian penting dari penyelidikan mereka. Ekspresi So Cheon tetap datar dan terkendali saat mendengarkan penjelasan Im Chung. Im Chung menerangkan bahwa kelompok Divine Flower menjadikan industri pengolahan besi sebagai salah satu usaha utama mereka yang baru. Dia kemudian menjelaskan bahwa Yang Chu pernah menerima permintaan dari patriark klan Pedang Heo. Kepala klan Pedang Heo memintanya menyelidiki operasi pengerjaan besi tersebut setelah mengetahui keberadaannya. Namun, Yang Chu terbunuh ketika sedang melakukan penyelidikan terhadap sekte saingan. Karena kematiannya terjadi di tengah penyelidikan tersebut, muncul dugaan kuat bahwa kelompok Divine Flower kemungkinan berada di balik pembunuhannya. Im Chung menyampaikan bahwa seluruh informasi yang mereka miliki saat ini masih sebatas petunjuk tidak langsung. Bukti tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan dasar penentu dalam kasus ini. Dia juga menjelaskan bahwa klan Pedang Heo telah berjanji memberikan kesaksian. Namun, hal itu baru akan dilakukan apabila pihak mereka berhasil memperoleh bukti yang jauh lebih kuat. Beon Saeng yang berdiri di belakang Im Chung menunjukkan ekspresi terkejut sekaligus bingung. Salah satu tangannya sedikit terangkat ketika dia mempertanyakan alasan seseorang. Sampai menghabisi seluruh anggota sebuah keluarga hanya karena menyelidiki sekte saingan. Im Chung kemudian menyampaikan sebuah dugaan. Menurutnya, Yang Chu kemungkinan telah menemukan sesuatu yang seharusnya tidak pernah diketahuinya. Hal itulah yang mungkin menjadi alasan dirinya dibunuh bersama seluruh anggota keluarganya. So Cheon tetap duduk tenang di balik meja. Wajahnya tidak menunjukkan perubahan emosi ketika dia menyampaikan dugaan bahwa pembantaian keluarga Yang Chu bukan sekadar tindakan balas dendam pribadi. Menurut penilaian So Cheon, pembunuhan tersebut juga dimaksudkan sebagai sebuah peringatan. Pelaku ingin menunjukkan kepada pihak lain bahwa siapapun yang berani mencampuri urusan yang sedang mereka sembunyikan akan menerima nasib yang sama. Sebagai penegasan atas maksud tersebut, gambaran ancaman kemudian diperlihatkan. Pesannya jelas, siapapun yang ikut campur dalam urusan tersebut harus siap menghadapi konsekuensi yang sama seperti keluarga Yang Chu. Dengan nada yang tetap tenang, So Cheon kemudian menyampaikan bahwa terdapat kejanggalan dalam keputusan. Kelompok Divine Flower memulai bisnis pengerjaan besi di wilayah ujung selatan Zhejiang. Dia menjelaskan bahwa secara geografis, lokasi tersebut tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi mereka. Sebaliknya, pilihan itu justru berpotensi menambah biaya transportasi sekaligus meningkatkan beban operasional dalam jumlah besar. Suasana di dalam ruangan tetap tenang setelah penjelasan tersebut. Namun, tiba-tiba terdengar sebuah panggilan dari luar ruangan yang memecah keheningan. Seseorang menyampaikan bahwa ketua unit Cheon sedang mencari warrior baik. Dia juga meminta warrior baik segera menuju ruang interogasi. So Cheon tetap duduk dengan ekspresi datar sambil mendengarkan pengumuman tersebut. Tidak ada perubahan berarti pada sikapnya, seolah panggilan itu belum cukup untuk mengusik ketenangan dirinya. Setelah mendengar panggilan tersebut, So Cheon langsung memahami situasinya. Dia menyimpulkan bahwa pemanggilan itu merupakan cara untuk menekan atau memaksanya melalui ruang interogasi. Sementara itu, Beon Saeng menunjukkan wajah cemas dan mengulurkan salah satu tangannya ke arah So Cheon untuk menghentikannya. Dia memperingatkan bahwa So Cheon sebaiknya tidak pergi ke ruang interogasi. Menurut Beon Saeng, tekanan di tempat tersebut bisa membuat seseorang kehilangan ketenangan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang juga bisa tanpa sadar mengungkapkan informasi yang seharusnya tidak disampaikan. So Cheon tetap tenang ketika bangkit dari tempat duduknya. Dia kemudian berjalan meninggalkan meja menuju pintu.
tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan terhadap pemanggilan tersebut. Beon Saeng masih berusaha menghentikannya sambil menoleh ke arah punggung So Cheon. Namun, So Cheon justru menanggapi dengan santai bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir menghadapi ruang interogasi. Dia menjelaskan bahwa pada masa lalu dirinya sudah berkali-kali menjalani interogasi. Karena itu, ruang interogasi justru terasa lebih akrab baginya dibandingkan ruang pribadinya sendiri. Dengan nada bercanda, So Cheon bahkan menambahkan bahwa dahulu dirinya sering menghabiskan waktu bersama para penjahat besar yang dipenjara di ruang bawah tanah aliansi Murim. Pengalaman tersebut membuat tempat seperti ruang interogasi bukan sesuatu yang asing baginya. So Cheon kemudian menoleh sambil memperlihatkan senyum tipis yang tenang. Dia menjelaskan bahwa sebagian besar orang yang dahulu pernah dikenalnya sudah meninggal dan kini hanya tersisa 2 orang. Dia juga menyebutkan bahwa salah satu dari 2 orang yang masih hidup tersebut memiliki kebiasaan yang sangat menyukai minuman beralkohol. Ucapan itu disampaikannya dengan santai, seolah sedang membicarakan kenangan lama yang tidak terlalu penting. Beon Saeng kemudian mengingatkan bahwa saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk berbincang santai atau membual. Kekhawatirannya terhadap keselamatan So Cheon masih terlihat jelas dari sikapnya. Beon Saeng tetap berdiri menghadap ke arah So Cheon yang baru saja pergi. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sekaligus kecemasan, seolah masih belum rela membiarkan So Cheon menghadapi ruang interogasi seorang diri. Salah satu tangannya kembali terulur ke depan, seakan masih ingin menghentikan atau memanggil So Cheon. Dengan penuh kekhawatiran, dia memanggil So Cheon sebagai kakak seniornya. Di belakang Beon Saeng, Im Chung kemudian berdiri dan meletakkan salah satu tangannya di atas bahu Beon Saeng. Dengan ekspresi tenang dan mata terpejam, dia menghentikan tindakan Beon Saeng secara halus. Sentuhan tersebut menjadi isyarat agar Beon Saeng tidak mengejar atau terus berusaha menahan So Cheon. Beon Saeng akhirnya menghentikan gerakannya, meski tatapannya masih tertuju ke depan dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Im Chung tetap mempertahankan sikap tenangnya sambil meletakkan tangan di atas bahu Beon Saeng. Gestur tersebut menjadi isyarat agar Beon Saeng berhenti menghalangi So Cheon dan membiarkannya pergi. Dengan ekspresi santai dan meyakinkan, Im Chung mengajak Beon Saeng untuk ikut pergi bersamanya. Dia juga meminta Beon Saeng agar tidak terus-menerus diliputi rasa khawatir terhadap So Cheon. Beon Saeng masih menoleh ke arah Im Chung dengan wajah cemas. Namun, dia mulai memahami maksud isyarat tersebut dan akhirnya menghentikan usahanya untuk mengejar So Cheon. Im Chung kemudian menenangkan Beon Saeng dengan mengatakan bahwa kakak seniornya yang hebat itu tidak terlihat seperti seseorang yang akan mudah mati hanya karena gigitan seekor ular. Adegan kemudian berpindah ke ruang interogasi. So Cheon duduk berhadapan dengan ketua unit yang berada tenang di balik meja, sementara suasana ruangan terasa hening dan formal. Ketua unit mengamati So Cheon dengan tatapan tajam. Setelah beberapa saat, dia mulai mengajukan pertanyaan mengenai riwayat pria tersebut. Dengan kedua tangan menyilang di depan dada, ketua unit bertanya apakah So Cheon dahulu pernah bertugas sebagai anggota Regu Iron Sword. Nada bicaranya terdengar tenang, tetapi jelas menunjukkan bahwa dirinya sedang mengonfirmasi informasi yang sudah diperolehnya. So Cheon memberikan jawaban singkat yang membenarkan dugaan tersebut. Dia tetap duduk tenang menghadap ketua unit tanpa menunjukkan perubahan emosi yang berarti. Ketua unit kemudian melanjutkan pertanyaannya. Kali ini, dia meminta kepastian mengenai jabatan terakhir yang pernah dimiliki So Cheon di dalam Regu Iron Sword. So Cheon menjawab bahwa dirinya pernah menjabat sebagai ketua Regu. Ekspresi ketua unit tetap serius dan penuh perhatian, seolah sedang memastikan identitas serta latar belakang orang yang tengah diinterogasinya. Tatapan ketua unit kemudian menjadi semakin tajam ketika dia secara khusus mengulangi jabatan So Cheon sebagai ketua Regu dari Regu Iron Sword. Informasi tersebut tampaknya semakin memperkuat penilaiannya terhadap kemampuan pria di hadapannya. Ketua unit mengingat reputasi unit elit aliansi Murim. Menurutnya, sangat masuk akal jika seseorang dengan latar belakang seperti So Cheon mampu menaklukkan Heoksu yang dikenal sangat ganas. Dia juga mengingat laporan bahwa Heoksu berhasil dikalahkan hanya dalam satu serangan. Fakta tersebut membuat ketua unit mulai menghubungkan kemampuan So Cheon dengan hasil pertarungan yang sebelumnya dianggap sulit dipercaya. Ketua unit tetap memandang So Cheon dengan ekspresi serius. Dia menyimpulkan bahwa Heoksu memang merupakan seorang master yang sangat sulit untuk dihadapi. Karena itu,
Menurut penilaiannya, hasil pertarungan tersebut tidak bisa dijelaskan hanya sebagai perbedaan tingkat kemampuan biasa. Apa yang terjadi justru menunjukkan adanya kesenjangan kekuatan yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan keterampilan. Ketua unit tetap duduk tenang di balik meja sambil melanjutkan interogasi. Dengan ekspresi serius, dia menyampaikan bahwa dirinya mengetahui Socheon mampu mengenali 100-year fleece flower root bahkan tanpa perlu membuka kotaknya. Ucapan tersebut menunjukkan bahwa ketua unit sedang menguji seberapa jauh kemampuan pengamatan pria di hadapannya. Socheon tetap duduk tegak dengan wajah tenang, lalu memberikan penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Dia mengatakan bahwa dirinya dapat mengenali benda tersebut hanya melalui aromanya. Jawaban itu disampaikan tanpa keraguan, seolah kemampuan tersebut merupakan sesuatu yang sudah biasa baginya. Socheon kemudian mempertahankan ekspresi santai dan percaya diri ketika menjelaskan bahwa kemampuan penciumannya memang sangat tajam. Setelah itu, dia menambahkan bahwa kemampuan penglihatannya bahkan jauh lebih baik lagi. Ucapan tersebut menunjukkan keyakinan penuh terhadap ketajaman seluruh inderanya. Meski begitu, Socheon tetap menyampaikannya dengan tenang tanpa memperlihatkan kesombongan yang berlebihan. Ketua unit mengingatkan Socheon agar hanya menjawab pertanyaan yang diajukan selama interogasi. Setelah itu, dia mengungkapkan bahwa dirinya juga telah mendengar mengenai nama besar Socheon yang semakin terkenal setelah berhadapan dengan kelompok Divine Flower. Mendengar reputasinya disebutkan, Socheon tetap tenang. Dia hanya mengatakan bahwa dirinya menganggap penilaian tersebut sebagai sebuah pujian tanpa menunjukkan perubahan emosi yang berarti. Wajah ketua unit kemudian memperlihatkan senyum tipis. Dengan sikap tetap tenang dan formal, dia meminta Socheon untuk tidak berterima kasih terlebih dahulu. Ketua unit menjelaskan bahwa kemungkinan akan ada pihak lain yang mengajukan keluhan terhadap Socheon. Alasannya karena Socheon dianggap telah menggunakan kekuatan secara berlebihan dalam insiden sebelumnya. Socheon tetap mempertahankan ekspresi datar dan tenang. Dia memberikan jawaban singkat yang menunjukkan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan jika memang ada pihak yang ingin mengajukan keluhan atas tindakannya. Tangan Socheon kemudian bergerak maju dan diletakkan di atas permukaan meja. Gerakannya tetap tenang tanpa menunjukkan sikap agresif, tetapi dia mulai mengarahkan pembicaraan ke persoalan lain yang menurutnya jauh lebih penting. Socheon sedikit mencondongkan tubuh ke depan sambil menatap lurus ke arah ketua unit. Ekspresinya berubah menjadi lebih serius dan fokus ketika dia mulai membahas informasi yang baru diterimanya. Dia menyampaikan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai kelompok Divine Flower. Kelompok tersebut diduga telah menyogok kalangan seniman bela diri di divisi Zhejiang. Nada bicara Socheon menunjukkan bahwa dirinya sedang membawa pembicaraan menuju persoalan yang dianggap jauh lebih penting daripada pembahasan sebelumnya. Tatapannya tetap tertuju kepada ketua unit untuk melihat bagaimana reaksinya. Dengan satu tangan masih berada di atas meja, Socheon mempertahankan tatapan tajam kepada lawan bicaranya. Dalam suasana yang semakin serius, dia langsung meminta penjelasan mengenai informasi tersebut. Dia juga menanyakan apa saja yang diketahui ketua unit mengenai dugaan infiltrasi kelompok Divine Flower di divisi Zhejiang. Pertanyaan itu menunjukkan bahwa Socheon ingin memastikan sejauh mana pihak aliansi Murim mengetahui pergerakan kelompok tersebut. Ketua unit yang duduk di balik meja langsung memberikan respons. Dengan ekspresi serius namun tetap tenang, dia menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui informasi mengenai dugaan penyusupan kelompok Divine Flower ke divisi Zhejiang. Setelah itu, ketua unit justru balik mengajukan pertanyaan dengan nada menyelidik. Dia meminta Socheon menjelaskan dari mana dirinya memperoleh informasi tersebut. Socheon kemudian menegaskan bahwa hal yang paling penting baginya bukanlah isi informasi tersebut. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah mengetahui asal-usul atau sumber yang memberikan informasi itu kepadanya. Ketua unit tetap mempertahankan sikap tenang dan tatapan serius ketika menjawab. Dia menegaskan bahwa tujuannya hanyalah memastikan kebenaran dari informasi yang telah diterimanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda hendak memaksa ataupun mengancam Socheon. Ketua unit hanya menekankan bahwa pertanyaan tersebut merupakan bagian dari proses untuk memverifikasi fakta yang ada. Socheon kemudian melanjutkan penjelasannya dengan ekspresi tetap tajam dan fokus.
Dia menyampaikan bahwa jika ketua unit benar-benar ingin memverifikasi persoalan tersebut, penyelidikan seharusnya diarahkan kepada para seniman bela diri yang berasal dari divisi Zhejiang. Dengan nada yang tetap tenang, So Cheon menjelaskan bahwa dirinya tidak bisa begitu saja mengungkap identitas orang yang memberikan informasi kepadanya. Jika sumber tersebut sampai diketahui, para pelaku yang terlibat tentu tidak akan tinggal diam setelah mengetahui dari mana kebocoran informasi itu berasal. Ketua unit mendengarkan penjelasan tersebut sambil terus menatap So Cheon dengan wajah serius. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia mulai memahami maksud yang disampaikan. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ketua unit mengakui bahwa para pelaku memang tidak akan tinggal diam jika identitas pemberi informasi sampai terbongkar. Dia memahami bahwa mengungkap sumber secara sembarangan justru dapat membahayakan orang yang telah memberikan informasi tersebut. So Cheon kemudian menjelaskan dampak lain yang mungkin terjadi. Jika kejahatan Hallmaster Wang sampai berhasil terungkap, seluruh seniman bela diri yang pernah menerima suap darinya pasti akan ikut terseret dalam penyelidikan. Mereka juga tidak akan bisa menghindari konsekuensi dari keterlibatan tersebut. Karena itu, terbongkarnya kasus Hallmaster Wang berpotensi membuka persoalan yang jauh lebih luas. Ketua unit langsung menyetujui penalaran tersebut. Dengan nada tenang, dia mengakui bahwa keadaan memang akan berkembang seperti itu apabila kasus tersebut benar-benar terbuka ke permukaan. Namun ekspresi ketua unit kemudian berubah. Alisnya tampak berkerut dan setetes keringat terlihat di wajahnya, menunjukkan bahwa tekanan mulai terasa selama percakapan berlangsung. Di dalam pikirannya, ketua unit menyadari bahwa orang yang sedang dihadapinya bukanlah sosok biasa. Untuk sesaat, dia bahkan merasa seolah-olah justru dirinya yang sedang diinterogasi, bukan So Cheon. Dia juga mulai menyadari bahwa Hallmaster Wang ternyata telah memilih lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Sikap So Cheon yang tetap tenang sepanjang percakapan justru semakin memperkuat kesan tersebut. So Cheon tetap duduk dengan postur tegak dan ekspresi tenang di seberang meja. Sementara itu, ketua unit mulai berdiri dari tempat duduknya. Perubahan posisi tersebut menunjukkan bahwa percakapan mereka telah memasuki tahap penutup. So Cheon tetap memandang ketua unit tanpa memperlihatkan perubahan emosi sedikit pun. Ketua unit akhirnya berdiri sepenuhnya dengan ekspresi yang kembali tenang. Dia kemudian mengakhiri pembicaraan dengan mengatakan bahwa jika memang hanya persoalan tersebut yang ingin dibahas, maka pertemuan mereka cukup sampai di situ. So Cheon tetap duduk dengan tenang setelah pertemuan berakhir. Di dalam ruangan, Beon Seng segera menanyakan hasil percakapan tersebut dengan ekspresi penasaran sekaligus serius. So Cheon menjelaskan bahwa pihak lawan kemungkinan akan mengajukan keluhan atas tindakannya. Keluhan tersebut berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan selama proses penangkapan. Beon Seng mendengarkan dengan wajah serius sambil mengangkat salah satu tangannya ketika berbicara. Dia menyampaikan kekhawatirannya mengenai perkembangan kasus yang sedang mereka hadapi. Menurut Beon Saeng, jika situasi terus berlanjut tanpa mereka menemukan barang bukti yang diperlukan, Wang Gon dan Heoksu kemungkinan besar pada akhirnya akan dibebaskan. Tanpa bukti yang cukup, mereka tidak akan memiliki dasar kuat untuk mempertahankan tuduhan terhadap keduanya. Dengan ekspresi lelah dan tatapan yang sedikit menunduk, Im Chung kemudian menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha mengulur waktu semampunya. Setetes keringat masih terlihat di wajahnya, menunjukkan tekanan yang harus dia tanggung selama proses tersebut berlangsung. So Cheon kemudian berdiri menghadap Im Chung, sementara Beon Saeng berada di dalam ruangan bersamanya. Dengan ekspresi tetap tenang, dia memberikan tanggapan singkat bahwa apapun hasil yang nantinya muncul, mereka akan menghadapinya sebagaimana adanya. Kaki So Cheon kemudian mulai melangkah meninggalkan ruangan. Langkahnya tetap tenang dan mantap, menandakan bahwa percakapan tersebut benar-benar telah selesai. Beon Seng menundukkan pandangan dengan ekspresi penuh penyesalan. Dia mengakui bahwa seluruh situasi yang terjadi merupakan akibat dari tindakannya sendiri. Nada bicaranya menunjukkan rasa bersalah yang semakin kuat. Beon Seng merasa keputusan yang pernah diambilnya telah membawa konsekuensi yang kini harus dihadapi oleh semua pihak. So Cheon tetap mempertahankan ekspresi tenang dengan tatapan lurus ke depan. Dia tidak menunjukkan reaksi emosional yang berlebihan terhadap pengakuan Beon Saeng tersebut. Beon Saeng kemudian mengepalkan tangan yang masih diperban dengan kuat di samping tubuhnya. Gestur tersebut menunjukkan penyesalan, frustrasi, sekaligus rasa bersalah yang semakin mendalam.
Dengan nada penuh penyesalan, dia mengakui bahwa seluruh rangkaian peristiwa tersebut bermula karena dirinya memilih mengejar sekte ortodoks besar. Beon Saeng menyalahkan keputusan itu sebagai penyebab munculnya berbagai masalah yang kini harus dihadapi semua pihak. So Cheon menghentikan langkahnya sejenak. Dia kemudian menoleh sedikit ke arah Beon Saeng dengan ekspresi yang tetap tenang, tanpa menunjukkan kemarahan ataupun kebencian. So Cheon menolak anggapan bahwa seluruh kesalahan berasal dari Beon Saeng. Menurutnya, penyebab utama dari semua peristiwa tersebut adalah pihak-pihak yang hanya mengejar kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Karena itu, So Cheon menilai tidak ada gunanya Beon Saeng terus menyalahkan dirinya sendiri atas tindakan orang-orang tersebut. Kesalahan pihak lain tidak seharusnya menjadi beban yang terus dipikul seorang diri. Beon Saeng masih berdiri dengan tatapan menunduk dan wajah yang terlihat lelah. Setetes keringat masih tampak di wajahnya, sementara dia hanya diam mendengarkan perkataan So Cheon. Suasana ruangan tetap tenang ketika So Cheon kembali berbicara. Dengan nada datar namun tegas, dia menasihati Beon Saeng agar berhenti terus menyalahkan dirinya sendiri. So Cheon juga meminta Beon Saeng berhenti bersikap seolah-olah dirinya adalah korban dari semua keadaan tersebut. Menurutnya, tidak perlu bertindak bodoh dengan terus memikul seluruh kesalahan sendirian. Mendengar nasihat itu, Beon Saeng langsung mengangkat kepalanya. Wajahnya perlahan berubah cerah. Lalu dia memperlihatkan senyum lebar sambil menjawab dengan nada patuh bahwa dirinya memahami perkataan So Cheon dan akan mengikutinya. Reaksi Beon Saeng kini jauh lebih ringan dibandingkan suasana tegang sebelumnya. Setelah menyampaikan nasihatnya, So Cheon kemudian benar-benar meninggalkan ruangan. Dua orang yang masih berada di dalam ruangan tetap memperhatikan kepergian So Cheon. Adegan tersebut sekaligus menandai berakhirnya percakapan mereka di tempat itu. Setelah So Cheon pergi, Beon Saeng masih menghadap ke arah pintu dengan ekspresi yang lebih tenang. Tatapannya kemudian berubah seolah sedang memikirkan sesuatu. Dengan nada yang terdengar seperti pengamatan pribadi, Beon Saeng mengatakan bahwa senior tersebut seolah selalu muncul di berbagai tempat. Di belakangnya, Im Chung berdiri dengan ekspresi tenang sambil mendengarkan komentar tersebut tanpa memberikan reaksi yang mencolok. Adegan kemudian berpindah keluar ruangan pada malam hari. Sebuah kereta kuda terlihat bergerak menyusuri jalan yang membelah kawasan hutan lebat. Pepohonan menjulang di kedua sisi jalan, sementara suasana malam yang gelap dan sunyi menandai perjalanan menuju lokasi berikutnya. Di dalam kereta yang remang-remang, seorang pria yang dipanggil sebagai ketua unit Cheon duduk dengan postur tegak. Wajahnya tampak tenang, serius, dan penuh perhatian ketika mendengarkan orang yang berada di hadapannya. Di depan ketua unit Cheon, Wang Wu, putra Wang Gon, duduk dengan tubuh sedikit condong ke depan. Ekspresinya terlihat tegang dan dipenuhi kekhawatiran ketika dia menanyakan bagaimana Im Chung bisa menahan ayahnya hingga proses penahanan tersebut masih terus berlangsung. Ketua unit Cheon tetap duduk dengan sikap tenang sambil memberikan penjelasan. Dia menerangkan bahwa Heoksu telah berhasil ditangkap bersama Wang Gon dan kondisi Heoksu saat ini berada dalam keadaan yang cukup buruk. Mendengar penjelasan tersebut, Wang Wu kembali mengajukan pertanyaan. Kali ini, dia ingin mengetahui siapa sebenarnya orang yang berhasil menundukkan Heoksu. Ketua unit Cheon menjawab dengan ekspresi yang tetap tenang. Dia menjelaskan bahwa orang yang mengalahkan Heoksu adalah seorang pria bernama Baek So Cheon, yang baru saja ditugaskan di cabang Wencheng. Dia juga menerangkan bahwa Baek So Cheon sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala regu di Legion Iron Sword. Menurut ketua unit Cheon, Heoksu tidak mengetahui latar belakang tersebut sehingga menjadi lengah dan akhirnya harus menerima kekalahan. Mendengar penjelasan itu, Wang Wu langsung bereaksi keras. Tubuhnya terdorong ke depan hingga dia berdiri, sementara wajahnya dipenuhi kemarahan dan tekad. Dengan emosi yang semakin meningkat, Wang Wu menyatakan keinginannya untuk segera membunuh Baek So Cheon sebagai bentuk balasan. Kemarahannya terlihat jelas dari sikap tubuh dan tatapan yang penuh niat membalas dendam. Ketua unit Cheon tetap mempertahankan ketenangannya meskipun Wang Wu menunjukkan emosi yang meledak. Dengan nada tegas, dia melarang Wang Wu mengambil tindakan secara gegabah. Dia menjelaskan bahwa Baek So Cheon belum boleh disentuh.
Jika Wang Wu bertindak sekarang, keadaan justru akan semakin rumit dan proses pembebasan Wang Gon bisa menjadi lebih sulit. Ketua unit Cheon kemudian menegaskan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah memastikan Wang Gon dibebaskan terlebih dahulu. Setelah ayah Wang Wu berhasil keluar, barulah Wang Wu dapat mengurus persoalan lain sesuai keinginannya. Mendengar penjelasan tersebut, Wang Wu masih menunjukkan ekspresi penuh amarah. Namun, dia mulai menahan emosinya dengan rahang mengeras dan keringat terlihat di wajahnya saat berusaha menerima arahan ketua unit Cheon. Setelah suasana sedikit mereda, Wang Wu kembali mengajukan pertanyaan dengan nada yang lebih terkendali. Dia ingin mengetahui kapan tepatnya ayahnya akan dibebaskan. Ketua unit Cheon tetap duduk dengan sikap tenang sambil memberikan jawaban yang meyakinkan. Dia menyampaikan bahwa seluruh pengurusan yang diperlukan telah dilakukan. Jika tidak terjadi perubahan dalam situasi tersebut, Wang Gon seharusnya akan segera dibebaskan dalam waktu dekat. Mendengar kepastian itu, ketegangan pada diri Wang Wu mulai berkurang. Wang Wu kembali duduk di hadapan ketua unit Cheon setelah emosinya mulai mereda. Ekspresinya menjadi lebih tenang dan sikapnya kembali terkendali. Dia terlebih dahulu menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan dan penjelasan yang telah diberikan ketua unit Cheon. Setelah itu, Wang Wu kembali membuka pembicaraan dengan nada yang lebih sopan, menunjukkan bahwa masih ada hal lain yang ingin disampaikannya. Ketua unit Cheon tetap duduk dengan postur tenang sambil memandang Wang Wu. Dia hanya menunggu kelanjutan pembicaraan tersebut tanpa menunjukkan perubahan emosi yang berarti. Wang Wu kemudian mengangkat sebuah bungkusan kain menggunakan kedua tangannya. Di dalamnya terdapat banyak keping emas yang kemudian dia ulurkan ke arah ketua unit Cheon. Dengan ekspresi ramah dan senyum tipis, Wang Wu menjelaskan bahwa emas tersebut telah dia bawa selama perjalanan. Pemberian itu dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanda terima kasih atas bantuan yang telah diberikan ketua unit Cheon. Ketua unit Cheon menanggapi pemberian tersebut dengan senyum tenang. Dia mengatakan bahwa Wang Wu tidak perlu bersusah payah ataupun melakukan formalitas seperti memberikan hadiah, tetapi tetap mengambil bungkusan emas itu dan langsung memasukkannya ke dalam bajunya. Nada bicaranya tetap santai dan terkendali, seolah pemberian tersebut bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Setelah percakapan itu selesai, ketua unit Cheon berdiri dari tempatnya dan mulai berjalan menuju pintu. Wang Wu tetap duduk di tempatnya sambil memperhatikan kepergian ketua unit Cheon. Sebelum keluar, ketua unit Cheon menyampaikan bahwa untuk sementara mereka hanya perlu kembali dan menunggu hingga proses pembebasan Wang Gon selesai. Saat ketua unit Cheon sudah membuka pintu dan hampir meninggalkan ruangan, Wang Wu kembali memanggilnya. Ketua unit Cheon menghentikan langkahnya lalu sedikit menoleh ke belakang menunjukkan bahwa dirinya masih bersedia mendengarkan. Ekspresi ketua unit Cheon kemudian berubah lebih serius dengan tatapan yang semakin tajam. Dia mengajukan satu pertanyaan lagi mengenai pembantaian keluarga Chu. Ketua unit Cheon ingin memastikan apakah peristiwa pembantaian tersebut benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Wang Wu. Pertanyaan itu disampaikan dengan nada yang lebih serius dibandingkan pembicaraan mereka sebelumnya. Mendengar pertanyaan tersebut, Wang Wu langsung memberikan bantahan dengan nada tegas. Ekspresinya tetap terkendali, tetapi terlihat jauh lebih serius saat menanggapi tuduhan tersebut. Wang Wu menegaskan bahwa organisasi mereka sama sekali tidak memiliki keterlibatan dengan pembantaian keluarga Chu. Dia bahkan mempertanyakan alasan ketua unit Cheon sampai mengaitkan mereka dengan peristiwa tersebut. Ketua unit Cheon tidak memperpanjang perdebatan setelah mendengar jawaban itu. Dengan sikap tetap tenang, dia menjelaskan bahwa pertanyaan tersebut hanyalah bentuk kehati-hatian untuk memastikan segala kemungkinan. Dia kemudian meminta Wang Wu agar tidak terlalu memikirkan pertanyaan tersebut jika memang organisasi mereka tidak memiliki hubungan dengan pembantaian itu. Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, ketua unit Cheon kembali melanjutkan langkahnya menuju luar kereta. Sebelum benar-benar pergi, dia menyampaikan salam perpisahan dengan sopan. Ketua unit Cheon mengatakan bahwa pertemuan mereka cukup sampai di situ dan mereka dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Wang Wu tetap berada di dalam kereta dengan ekspresi serius. Dia terus memandangi ketua unit Cheon yang semakin menjauh hingga percakapan mereka benar-benar berakhir. Setelah ketua unit Cheon pergi, ekspresi Wang Wu berubah menjadi marah. Dia menggeram sambil mengejek pihak aliansi Murim dengan penuh penghinaan.
Dalam pikirannya, anggota aliansi Murim hanyalah sekelompok orang bodoh yang bahkan tidak menyadari siapa sebenarnya yang sedang mempermainkan mereka. Wang Wu memandang rendah mereka sebagai kumpulan orang yang tidak berguna. Sementara itu, ketua unit Cheon terus melangkah pergi dengan tenang. Dia meninggalkan Wang Wu di belakang tanpa menunjukkan sedikit pun reaksi terhadap penghinaan tersebut. Ketua unit Cheon terus berjalan dalam keheningan. Wajahnya tetap datar dengan tatapan tajam yang mengarah ke bawah, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting. Pikirannya kembali mengingat Wang Wu yang sebelumnya berbicara dengan nada penuh kekesalan. Pada saat yang sama, dia juga teringat So Cheon yang seolah terus mengawasi situasi tanpa menunjukkan perubahan ekspresi sedikit pun. Perlahan, ketua unit Cheon mulai menyunggingkan senyum tipis. Meski masih terlihat sedikit berkeringat, ekspresinya berubah menjadi licik ketika dia menyimpulkan bahwa anggota kelompok Divine Flower memang merupakan orang-orang yang gila. Ketua unit Cheon kemudian melanjutkan pikirannya. Menurutnya, selama dirinya berhasil memperoleh bagian keuntungan yang paling besar, persoalan lain tidak terlalu penting baginya. Dia mengakui bahwa situasi setelah ini kemungkinan akan menjadi cukup kacau. Namun, hal tersebut bukan masalah selama kepentingan pribadinya tetap terpenuhi. Ketua unit Cheon terus berjalan menyusuri jalan setapak di tengah hutan pada malam hari. Dia meninggalkan lokasi pertemuan tanpa menoleh ke belakang, sementara dedaunan dan kesunyian hutan menegaskan bahwa percakapan dengan Wang Wu telah benar-benar berakhir. Beon Saeng menatap lurus ke depan dengan raut wajah terkejut dan tidak percaya. Matanya terbelalak, sementara mulutnya sedikit terbuka karena masih sulit menerima keputusan yang baru saja didengarnya. Beon Saeng kemudian berdiri menghadap Im Chung di dalam ruangan. Dengan nada terkejut dan emosional, dia mempertanyakan keputusan untuk melepaskan Wang Gon dan Heok Su setelah segala upaya yang telah mereka korbankan demi menangkap keduanya. Im Chung menanggapi dengan tenang dari balik meja. Dia mengonfirmasi bahwa keputusan tersebut memang berasal darinya, sekaligus menjelaskan bahwa keselamatan Beon Saeng juga ikut dipertaruhkan. Karena itu, dia merasa perlu memberitahukan keputusan tersebut kepadanya terlebih dahulu. Beon Saeng menundukkan wajah dengan gelisah. Setetes keringat dingin terlihat di pipinya ketika dia mulai bertanya apakah mereka nantinya akan berada dalam bahaya. Im Chung yang duduk di hadapannya merespons dengan wajah serius. Dia menjelaskan bahwa kemungkinan ancaman tersebut memang ada, tetapi bahkan jika mereka memilih tidak melepaskan para tahanan itu, keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Im Chung kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya bukti yang mereka miliki mengenai penawaran suap hanyalah kesaksian dari dirinya dan istrinya. Bukti tersebut tentu belum cukup kuat untuk menjadi dasar yang benar-benar menentukan. Untuk dakwaan penyerangan dan percobaan pembunuhan, keadaan justru lebih menguntungkan pihak lawan. Im Chung menjelaskan bahwa berdasarkan kejadian yang ada, pihak lawanlah yang pada akhirnya mengalami luka-luka. Dia kemudian menerangkan bahwa meskipun para tahanan dikirim ke divisi Zhejiang, mereka tetap tidak akan aman dari pembebasan. Cheon Yang Ho berada di sana sehingga pada akhirnya para tahanan tersebut kemungkinan besar tetap akan dibebaskan. Sebaliknya, jika mereka tidak dilepaskan, Wang Gon dan Heok Su justru akan berakhir di penjara aliansi. Kondisi tersebut berpotensi membuat pihak lawan mengirim pembunuh bayaran untuk mengejar mereka sebagai bentuk balasan. Karena itu, menurut Im Chung, strategi terbaik adalah membebaskan mereka terlebih dahulu dan membuat mereka lengah. Setelah itu, mereka harus mengumpulkan bukti mutlak yang benar-benar dapat membuktikan bahwa Wang Gon merupakan pelaku di balik pembantaian tersebut. Tatapan Im Chung kemudian berubah sangat tajam. Wajahnya menunjukkan keseriusan dan tekad ketika dia menegaskan bahwa setelah bukti mutlak berhasil diperoleh, barulah mereka akan menghabisi Wang Gon secara tuntas dan benar. Mendengar usulan tersebut, mata Beon Saeng langsung terbelalak tegang. Setetes keringat kembali terlihat di pipinya, sementara Im Chung tetap tenang dengan wajah serius dan sedikit tunggul janggut di wajahnya. Di dalam ruangan tersebut, Im Chung kini berdiri di balik meja kerja kayu besar. Beon Saeng berdiri tepat di hadapannya sambil mencerna seluruh penjelasan yang baru saja disampaikan. Beon Saeng kemudian memperlihatkan senyum tipis. Dengan ekspresi yang lebih ramah, dia berkomentar bahwa sang kepala cabang tampaknya juga telah sedikit berubah. Sambil memegang bagian belakang lehernya dengan ekspresi sedikit canggung, Beon Saeng tersenyum tenang.
Dia mengungkapkan keheranannya terhadap situasi yang harus mereka hadapi beberapa hari sebelumnya. Dengan nada seperti sedang bergumam, Beon Saeng mengakui bahwa tanpa kehadiran senior So Cheon di tempat itu, dirinya merasa mereka mungkin tidak akan sanggup menangani seluruh persoalan tersebut. Suara Im Chung kemudian memotong pembicaraan. Dia menyatakan bahwa dugaan Beon Saeng sebelumnya mungkin tidak sepenuhnya benar, sehingga membuat Beon Saeng langsung merasa heran. Beon Saeng menunjukkan keterkejutan dengan mata membesar dan tangan kanan masih terangkat di dekat bahunya. Dia mendengarkan ketika Im Chung menegaskan bahwa sebenarnya tidak akan ada hal buruk yang terjadi. Adegan kemudian berpindah ke luar ruangan. Dahan dan dedaunan pepohonan terlihat bergoyang lalu berguguran tertiup angin, sementara suara hati Im Chung mulai mengiringi suasana tersebut. Dalam pikirannya, Im Chung merenungkan bahwa peristiwa sebesar ini seharusnya mampu memicu keributan besar. Namun, semuanya justru berlalu begitu saja seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Meski begitu, kehadiran baik So Cheon telah membawa perubahan yang tidak bisa diabaikan. Sejak masuk ke dalam kehidupan mereka, sosok tersebut berhasil mengguncang Beon Saeng sekaligus dirinya sendiri. Im Chung kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan nada ragu dan sedikit merendah. Dia menyadari bahwa mereka hanyalah manusia biasa, berbeda dengan Baek So Cheon. Dengan nada penuh keraguan, Im Chung mempertanyakan apakah dirinya dan Beon Saeng benar-benar mampu menjalani kehidupan seperti yang dijalani Baek So Cheon. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa dia sendiri masih belum yakin dengan kemampuan mereka. Beon Saeng berdiri tegak menghadap Im Chung. Dia kemudian menyetujui pendapat sang kepala cabang bahwa jika segala sesuatu terus berjalan secara normal seperti sebelumnya, tidak akan ada perubahan ataupun peristiwa besar yang terjadi. Langkah kaki Beon Saeng terdengar di atas lantai kayu bagian dalam ruangan. Dia kemudian memanggil Im Chung dengan menyebut posisinya sebagai kepala cabang. Beon Saeng berdiri dengan ekspresi serius dan teguh. Telapak tangan kanannya diletakkan di atas dada kiri ketika dia menyampaikan tekadnya secara formal. Dia menyatakan bahwa dirinya akan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Baginya, kesempatan ini harus digunakan untuk mengubah jalan hidup yang selama ini dijalaninya. Mendengar tekad tersebut, Im Chung memperlihatkan senyum lebar yang tampak penuh arti. Tatapannya menunjukkan bahwa dia memahami perubahan yang mulai tumbuh dalam diri Beon Saeng. Di dalam hatinya, Im Chung merespons pertanyaan yang sebelumnya muncul dalam pikirannya sendiri. Dia seolah bertanya, mengapa mereka tidak bisa melakukannya, lalu menyadari bahwa proses perubahan itu sebenarnya sudah mulai berjalan. Beon Saeng kemudian menyampaikan sebuah perenungan. Sebelumnya dia tidak pernah benar-benar menyadarinya, tetapi kehidupan sebagai seorang praktisi bela diri ternyata jauh lebih berat daripada yang selama ini dia bayangkan. Menurut Beon Saeng, mungkin hal itu terjadi karena selama ini mereka tidak benar-benar menjalani kehidupan seperti orang lain pada umumnya. Kehidupan mereka terlalu jauh dari keseharian manusia biasa, sehingga beban yang mereka hadapi terasa semakin berat. Sudut pandang kemudian memperlihatkan sebuah halaman luas dengan permukaan yang dipenuhi lantai batu. Beberapa orang berdiri di tempat tersebut sambil memperhatikan dua sosok yang berjalan melewati tengah halaman. Wang Gon dan Heok Su terlihat melangkah di antara halaman tersebut. Wang Gon berjalan dengan kepala sedikit menunduk, sementara perban masih melilit bagian atas wajah hingga menutupi matanya. Di sekelilingnya, Beon Saeng dan Im Chung berdiri memperhatikan pergerakan Wang Gon bersama rombongannya. Keduanya tetap menunjukkan tatapan waspada dan serius, mengawasi setiap langkah pria yang masih terluka tersebut. Wang Gon berjalan menunduk melintasi halaman dengan amarah dan dendam yang masih membara. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah melupakan insiden yang telah terjadi di tempat tersebut, sementara Im Chung berdiri tidak jauh darinya dengan ekspresi tenang dan seolah tidak terpengaruh. Wang Gon kemudian menginstruksikan Heok Su untuk segera pergi bersamanya. Heok Su yang berada di dekatnya langsung mengangguk patuh dan menyatakan kesediaannya mengikuti perintah tersebut. Beon Saeng, Im Chung, dan So Cheon berdiri bertiga di halaman. Mereka memperhatikan rombongan Wang Gon dan Heok Su yang perlahan berjalan menjauh, meninggalkan halaman menuju gerbang utama. So Cheon kemudian sedikit memiringkan kepalanya ke arah Im Chung. Dengan tenang, dia menyarankan agar langkah pertama yang mereka lakukan adalah memindahkan seluruh keluarga kepala cabang ke dalam kantor cabang demi menjaga keamanan mereka.
Mendengar saran tersebut, tangan Im Chung mengepal erat hingga urat-uratnya menegang di balik lengan jubah. Dia menyetujuinya sambil mengakui dengan nada penuh penyesalan bahwa Hall, Master Wang memang telah mengancam sekaligus memanfaatkan keluarganya sejak awal. So Cheon kemudian menjelaskan bahwa pemindahan tersebut bukan hanya dilakukan karena mempertimbangkan Wang Gon. Ada pula sosok Heoksu yang harus mereka waspadai, karena menurut pengetahuan So Cheon, Heoksu merupakan orang yang sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Beon Saeng kemudian menyela pembicaraan dengan rasa penasaran. Dia bertanya kepada So Cheon sejak kapan dirinya mengetahui seluruh persoalan tersebut. So Cheon menatap lurus dengan ekspresi tenang namun dingin. Dia kemudian menjelaskan prinsip yang selama ini selalu dipegangnya. Menurut So Cheon, jika seseorang memutuskan untuk mengabaikan sesuatu, maka hal tersebut harus diabaikan sepenuhnya. Namun, jika sudah memilih untuk terlibat, persoalan tersebut harus dituntaskan sampai akhir. Dia menjelaskan bahwa sebagian besar orang justru sering mengabaikan aturan sederhana tersebut. Pada akhirnya, kelalaian itulah yang membuat mereka dikhianati atau bahkan ditusuk dari belakang oleh pihak yang tidak mereka sadari. So Cheon kemudian merenungkan situasi yang sedang dihadapi Heoksu. Menurutnya, dalam waktu dekat, kesetiaan dan amarah yang ada di dalam diri Heoksu kemungkinan besar akan saling bertarung. Im Chung mendengarkan penuturan tersebut dengan pandangan sedikit menunduk. Ekspresinya tetap tenang, tetapi terlihat jelas bahwa dia sedang merenungkan keadaan yang baru saja dijelaskan. So Cheon kemudian melanjutkan bahwa jika melihat kepribadian Heoksu selama ini, sudah sangat jelas sisi mana yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Im Chung tetap terdiam tanpa menyela, membiarkan perkataan So Cheon menggantung di tengah suasana yang semakin serius. Im Chung kemudian memalingkan tubuh dan berlari sambil berteriak bahwa dirinya harus segera membawa keluarganya ke tempat tersebut. Keputusannya menunjukkan bahwa dia mulai menyadari betapa pentingnya memastikan keselamatan keluarganya. Beon Saeng menanggapi situasi itu dengan gumaman santai. Dalam keadaan seperti ini, dia justru merasa beruntung karena tidak memiliki keluarga yang harus ikut dipikirkan keselamatannya. Beon Saeng kemudian beralih menatap So Cheon dengan raut wajah sedikit heran dan penasaran. Dia menanyakan apakah So Cheon sendiri memiliki keluarga. So Cheon menatap lurus ke depan dengan wajah tenang dan datar. Dia hanya memberikan jawaban singkat bahwa dirinya memang tidak memiliki keluarga. Langit sore mulai berubah kekuningan ketika waktu terus berlalu. Im Chung kemudian memberikan petunjuk agar mereka menginap dan menetap di tempat tersebut untuk sementara waktu. Di tempat lain, istri Im Chung berdiri dengan raut wajah cemas dan khawatir. Sambil memegang bagian depan jubahnya, dia bertanya kepada Im Chung apakah segala sesuatu akan baik-baik saja. Im Chung berdiri di hadapan istrinya dengan raut wajah yang berusaha menenangkan. Dia mengangkat salah satu tangannya dan meminta istrinya untuk tidak khawatir, lalu menyarankannya beristirahat untuk sementara waktu. Namun sang istri mengaku telah mendengar berbagai rumor mengenai keadaan Im Chung. Meskipun tidak mengetahui detailnya, rumor tersebut mengatakan bahwa Im Chung sedang berada dalam bahaya. Mendengar perkataan itu, sorot mata Im Chung langsung berubah tajam dan serius. Ada keterkejutan sekaligus kesadaran yang tiba-tiba muncul dalam pikirannya setelah mendengar kabar tersebut. Im Chung kemudian berdiri tegak sambil menatap lurus dengan wajah serius dan tegas. Dia menyatakan dengan penuh kepastian bahwa dengan cara apapun, dirinya akan memastikan istri dan Chan tidak ikut terseret ke dalam masalah tersebut. Istri Im Chung menatap suaminya dengan pandangan haru, lembut, dan sedikit sendu. Tatapannya menunjukkan bahwa dia memahami beban yang sedang dipikul suaminya. Tangan sang istri kemudian menggenggam erat tangan Im Chung dengan penuh kasih sayang dan keteguhan. Dia mengingat kembali komitmen yang mereka pegang sejak hari pernikahan. Menurutnya, jika mereka harus mati, maka mereka akan mati bersama. Jika mereka masih diberi kesempatan untuk hidup, mereka juga akan menjalani kehidupan tersebut bersama-sama. Istri Im Chung kemudian berdiri berhadapan dekat dengan suaminya di luar bangunan kayu. Dia menegaskan agar Im Chung tidak merasa bahwa dirinya dan Chan sedang menahan langkahnya. Dia meminta Im Chung melakukan apa yang menurutnya benar. Bahkan jika hal terburuk sampai terjadi, sang istri menegaskan bahwa dirinya akan menghadapi kematian tersebut bersama suaminya. Im Chung hanya terdiam sambil menundukkan pandangan. Ekspresinya terlihat cemas, berat, dan dipenuhi beban emosional setelah mendengar keteguhan hati istrinya.
Im Chung kemudian menundukkan kepalanya sambil memberikan penegasan dengan suara tegas. Dia menyatakan bahwa hal buruk seperti itu tidak akan pernah terjadi. Adegan kemudian berpindah ke teras dekat kediaman. Seorang anak laki-laki duduk di sana sambil menatap So Cheon dengan raut wajah cemas dan khawatir, lalu bertanya apakah ayahnya akan baik-baik saja. Di tempat terpisah, di ujung bangunan Im Chung berdiri memperhatikan keduanya. Tatapannya tertuju pada percakapan antara So Cheon dan Chan tanpa berniat menyela. So Cheon duduk dengan kaki menyilang dan kedua tangan bersedekap di depan dada. Dia kemudian memalingkan wajah ke arah Chan dan menjawab secara lugas bahwa ayahnya sedang tidak baik-baik saja. Jawaban terus terang itu membuat Chan langsung terkejut. Dia kemudian kembali bertanya apakah ayahnya sedang berada dalam bahaya. Sementara itu Im Chung berdiri bersandar di balik tiang kayu bangunan. Dia memperhatikan anaknya dan So Cheon dengan raut wajah serius sekaligus prihatin. So Cheon kemudian melanjutkan penjelasannya. Dia mengatakan bahwa kali ini ayah Chan telah mengalahkan sebuah asosiasi jahat. Chan langsung menatap dengan mata membelalak penuh rasa ingin tahu. Dia kemudian meminta kepastian mengenai rumor yang pernah didengarnya, apakah benar ayahnya telah menyapu bersih sekte ortodoks besar. So Cheon membenarkan rumor tersebut. Dia menjelaskan bahwa ayah Chan memang tidak bisa hanya diam dan membiarkan kejahatan yang dilakukan pihak tersebut begitu saja. Chan menundukkan kepalanya sedikit dengan ekspresi ragu, tetapi tetap menyampaikan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Dia mengakui bahwa mungkin ini bukan hal yang tepat untuk dikatakan ketika ayahnya sedang berada dalam bahaya. Namun Chan tetap merasa bahwa apa yang dilakukan ayahnya merupakan tindakan yang benar. Ucapannya terdengar jujur dan tanpa keraguan. Chan kemudian mengangkat wajahnya dengan senyum yang lebih cerah. Dia menegaskan kembali bahwa dirinya mendukung tindakan sang ayah karena beberapa orang tua dari teman-temannya merupakan korban teror asosiasi jahat tersebut. Dia menambahkan bahwa setiap kali melihat orang-orang tersebut, dirinya selalu merasa bersalah. Dari balik tiang kayu, Im Chung yang mendengarkan percakapan itu tampak tersentuh dan haru. So Cheon tetap duduk dengan kedua tangan bersedekap. Dia menatap Chan dengan ekspresi tenang namun serius sebelum menjelaskan bahwa anak itu mungkin belum mengetahui seluruh persoalannya. So Cheon mengatakan bahwa di balik asosiasi jahat yang telah dikalahkan ayahnya, masih terdapat pasukan lain dari Murim. Pihak tersebut juga memiliki hubungan dengan persoalan yang sedang mereka hadapi. Dia kemudian menjelaskan bahwa ayah Chan sebenarnya mengetahui keberadaan mereka. Meski begitu, dia tetap memilih untuk mengalahkan mereka, dan keputusan itulah yang menjadi alasan utama mengapa dirinya sekarang berada dalam bahaya. Chan mendengarkan penjelasan tersebut dengan penuh kebanggaan. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keadaan itu karena justru merasa bangga terhadap ayahnya. Dengan penuh semangat, Chan kemudian mengungkapkan cita-citanya. Suatu hari nanti, dia ingin menjadi seperti ayahnya dan mampu melakukan hal yang sama. So Cheon menanggapi impian tersebut dengan tenang. Dia menyarankan Chan agar rajin berlatih, karena hanya dengan menjadi sekuat ayahnya, dia akan mampu melindungi orang lain. Im Chung yang berdiri di balik dinding kayu mendengar perkataan tersebut dengan perasaan yang semakin tersentuh. Dia mengepalkan tangannya di depan mulut lalu terbatuk kecil untuk menyembunyikan rasa harunya. Sementara itu, Chan mengangguk dengan patuh. Dengan semangat yang kembali tumbuh, dia berjanji akan bekerja keras dan berlatih dengan sungguh-sungguh. Kaki Im Chung kemudian melangkah keluar dari balik tiang tempatnya bersembunyi. Dia memanggil Chan dengan raut wajah hangat dan senyuman lembut. Chan langsung menoleh dengan terkejut. Begitu melihat ayahnya, wajahnya berubah ceria dan dia tersenyum senang sambil memanggil Im Chung, sementara So Cheon tetap duduk bersedekap di sampingnya. Im Chung kemudian menyuruh Chan masuk ke dalam rumah bersama ibunya. Chan mematuhi perintah tersebut dan segera berjalan pergi meninggalkan keduanya. So Cheon menatap Im Chung dengan tenang. Im Chung kemudian menjelaskan bahwa dirinya kebetulan mendengar perkataan So Cheon kepada Chan sebelumnya. So Cheon tetap menunjukkan raut wajah tenang. Dia meminta maaf jika perkataannya dianggap terlalu ikut campur dalam urusan keluarga Im Chung. Chan terus berjalan menjauh melewati lorong menuju kediaman. Sementara itu, Im Chung mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mempermasalahkannya. Bahkan Im Chung justru berterima kasih kepada So Cheon. Dia mengakui bahwa selama ini dirinya tidak menyadari seberapa besar perkembangan yang telah terjadi pada anaknya.
Wajah Im Chung kemudian berubah lebih serius. Dia mengatakan bahwa ada satu hal yang ingin dimintanya kepada So Cheon. So Cheon menanggapi dengan tenang dan mempersilakannya menyampaikan permintaan tersebut. Im Chung kemudian menatap lurus dengan ekspresi tegas dan sungguh-sungguh. Dia meminta So Cheon untuk melindungi keluarganya untuk sementara waktu. Sementara itu, Im Chung sendiri akan mengungkap kebenaran di balik seluruh kejadian tersebut dan mencari bukti bahwa Wang Gon adalah orang yang membunuh keluarga Yang Chu. So Cheon kemudian melompat turun dari tempat duduknya dan langsung menyatakan persetujuannya. Respons cepat tersebut membuat Im Chung terkejut hingga memastikan kembali apakah So Cheon benar-benar bersedia membantu. So Cheon memiringkan kepalanya sedikit sambil mengangkat kedua tangannya dalam posisi terbuka. Dengan sikap santai, dia menjelaskan bahwa keputusannya membantu bukan karena Im Chung. Menurut So Cheon, dia hanya bersedia karena Chan terlihat seperti anak yang baik. Alasan sederhana tersebut membuat Im Chung tersenyum tipis dan tenang. Im Chung kemudian menatap So Cheon dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Untuk sesaat, suasana di antara keduanya terasa lebih ringan sebelum mereka kembali menghadapi persoalan yang menunggu. Adegan kemudian beralih ke suasana malam hari di area luar kediaman keluarga Yang Chu. Bangunan tersebut tampak sunyi di bawah naungan malam. Im Chung berjalan seorang diri dengan langkah perlahan. Dia mendekati area bangunan bertingkat milik kediaman keluarga Yang Chu sambil terus memikirkan kasus yang belum berhasil mereka ungkap. Tidak jauh dari sana, wajah tabib Huang terlihat dari dekat dengan ekspresi serius dan tegas. Dia kemudian menjelaskan bahwa dalam peristiwa pembantaian tersebut, hanya ada satu orang yang menjadi pembunuh. Im Chung dan tabib Huang tampak berjongkok berhadapan di atas tanah dekat sebuah batu besar. Tabib Huang melanjutkan penjelasannya bahwa pelaku membunuh setiap anggota keluarga dalam satu serangan tanpa sedikit pun keraguan. Dia menjelaskan bahwa setiap korban ditemukan dengan luka tusukan tepat di bagian jantung. Cara pembunuhan tersebut menunjukkan bahwa pelaku memiliki ketepatan dan kemampuan yang sangat tinggi. Im Chung mendengarkan dengan wajah cemas hingga keringat terlihat di wajahnya. Dia kemudian bertanya apakah masih ada jejak lain, seperti sesuatu yang tidak biasa dari pedang yang digunakan atau kemungkinan adanya racun pada bilah senjata tersebut. Tabib Huang menggelengkan kepala sambil sedikit memiringkan tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa tidak ada jejak lain karena pembunuh hanya menggunakan pedang biasa. Sepanjang hidupnya memeriksa berbagai jenazah, Tabib Huang mengaku belum pernah melihat pembunuhan yang dilakukan dengan cara sebersih itu. Tidak ada tanda khusus yang bisa langsung mengarah kepada identitas pelakunya. Tabib Huang kemudian menatap Im Chung dengan raut wajah sedih dan prihatin. Dia memanggilnya sebagai kepala cabang Im sebelum menyampaikan kekhawatirannya. Menurut Tabib Huang, orang tersebut harus segera ditangkap. Dia tidak ingin orang gila seperti itu terus berkeliaran di dunia dan kembali melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Sementara itu, Im Chung mulai memeriksa area di sekitar kediaman seorang diri. Dia berdiri di samping meja kayu dan beberapa tempayan tanah liat yang berada dekat dinding bangunan. Im Chung memeriksa setiap bagian dengan teliti sebelum akhirnya menghela napas. Dia berbisik kepada dirinya sendiri bahwa sesuai dugaannya, memang tidak ada petunjuk lain yang bisa ditemukan. Tiba-tiba ekspresi Im Chung berubah terkejut dan waspada. Dia mendengar suara gerakan dari arah sekitar, membuat tubuhnya langsung bersiap menghadapi kemungkinan ancaman. Tanpa membuang waktu, Im Chung mencabut pedangnya. Dia kemudian mengarahkan ujung bilah tersebut ke arah sosok di belakangnya sambil berteriak menanyakan siapa yang berada di sana. Beon Saeng langsung terperanjat ketakutan. Matanya terbelalak lebar dan kedua tangannya terangkat ke atas ketika dia buru-buru menjelaskan bahwa orang tersebut adalah dirinya sendiri. Im Chung ikut tersentak ketika menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Bulir keringat dingin terlihat di wajahnya karena hampir saja menyerang Beon Saeng. Beon Saeng kemudian menjelaskan alasan kedatangannya. Dia mengira masih akan ada beberapa petunjuk yang tertinggal di lokasi tersebut sehingga memutuskan untuk datang dan memeriksanya sendiri. Namun Beon Saeng mengaku tidak menyangka akan menemukan Im Chung juga berada di tempat itu. Dia kemudian tersenyum ramah sambil sedikit mengangkat tangannya. Beon Saeng meminta Im Chung kembali karena istrinya pasti sedang mengkhawatirkannya. Dia juga menyarankan agar sisa investigasi di tempat tersebut diserahkan kepadanya. Im Chung kemudian berjalan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sambil melangkah,
Dia menyahut bahwa dirinya tidak perlu terlalu khawatir karena warrior baik sedang melindungi keluarganya. Mendengar jawaban itu, Beonsaeng menyeringai kecil. Kekhawatirannya perlahan mereda setelah mengetahui So Cheon berada di sana untuk menjaga keluarga Im Chung. Beonsaeng kemudian memuji So Cheon kepada Im Chung. Menurutnya, senior tersebut memang benar-benar bisa diandalkan dalam situasi seperti ini. Namun tanpa mereka sadari, sesosok pria bermantel gelap melompat turun dari atas tembok pagar. Dia mendarat dengan mantap di atas tanah tanpa menimbulkan gerakan yang berlebihan. Pria bermantel gelap itu berjalan perlahan menyusuri lorong dalam suasana malam. Wajahnya tertutup kain, sementara sepasang matanya terlihat merah membara di balik penutup tersebut. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Pria itu tersentak ketika menyadari ada seseorang yang sudah menunggunya di sekitar tempat tersebut. So Cheon berdiri dengan ekspresi tenang. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa panik, dia bergumam bahwa seekor belatung tentu tidak boleh dibiarkan masuk ke rumah yang dihuni anak-anak. Pria bermantel gelap tersebut ternyata adalah Heok Soo. Wajahnya dipenuhi luka, tetapi dia justru membalas dengan seringai licik yang bercampur amarah. Haoksu menyindir bahwa mulut brengsek So Cheon ternyata masih belum berubah. Dia kemudian mempertanyakan apakah So Cheon memang sudah mengetahui bahwa dirinya akan datang ke tempat tersebut. Haoksu melanjutkan ancamannya dengan seringai penuh dendam. Dia menyatakan bahwa kedatangannya kali ini merupakan kesempatan sempurna untuk membunuh So Cheon terlebih dahulu. Setelah itu Haoksu berniat membantai seluruh keluarga Im Chung. Ancaman tersebut memperlihatkan bahwa dirinya datang bukan sekadar untuk membalas kekalahan sebelumnya. Ujung pedang Haoksu mulai diselimuti energi merah yang membara. Aura tajam tersebut memancar ke sekelilingnya, menandakan bahwa dia sudah siap melancarkan serangan mematikan. Haoksu kemudian menerjang maju dengan tebasan pedang yang diselimuti aura merah tajam. Dengan suara penuh amarah, dia mengakui bahwa dirinya memang lengah pada pertarungan sebelumnya. Namun kali ini Haoksu menegaskan bahwa keadaan akan berbeda. Dia tidak berniat mengulangi kesalahan yang sama ketika menghadapi So Cheon. So Cheon tetap tenang menghadapi serangan tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa apa yang terjadi sekarang memang sesuai dengan dugaannya. Dalam sekejap, So Cheon bergerak dengan cepat dan tepat. Tepat ketika serangan mematikan itu tiba, dia berhasil menangkap sekaligus menahan pergelangan tangan Haoksu. So Cheon kemudian menegaskan bahwa ketika kesetiaan berhadapan dengan masalah pengendalian amarah, sisi terakhir itulah yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Wajah So Cheon memperlihatkan senyum tipis yang tenang. Sambil tetap mencengkeram erat tangan Haoksu yang berhasil ditahannya, dia menunjukkan bahwa serangan tersebut sama sekali tidak mampu menggoyahkan posisinya.